Halo Guru Reality 2. Podcast tim kerja kali ini kita bersama tim sumber daya di Reality Wilayah 2. Tema yang diangkat pada kali ini alur pengajuan jabatan fungsional dan perubahan data dosen di Sister. Bagi dulu Reality 2 yang sangat memerlukan informasi ini, yuk simak obrolan kita. Sebelum kita memulai pertanyaan, boleh nih Mas dan Mbak memperkenalkan dulu. Dan Mbak boleh. Hai dulur-dulur LLT Wilayah 2, perkenalkan nama saya Rati Horyani dan hari ini bersama rekan saya Trigunendra, saya selaku operator Sister LLT Wilayah 2. Halo Mbak Mas. Halo. Untuk pertanyaan pertama, apa sih tugas dari tim sumber daya di LLT Wilayah 2? Baik, untuk tugas utama dari tim sumber daya itu yang pertama adalah memproses usulan jabatan fungsional dosen. Lalu yang kedua adalah memvalidasi perubahan data dosen pada aplikasi Sister, membuka periode BKD pada Sister, kemudian membuat rekomendasi beasiswa. Lalu yang terakhir adalah mengajukan SP Setnek untuk perjalanan dinas luar negeri bagi dosen yang menggunakan dana APBN atau dosen PNS DPK. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu tugas dan fungsi tim sumber daya adalah terkait layanan pengusulan jabatan fungsional dosen. Bagaimana sih alur pengajuan jabatan fungsional dosen tersebut? Baik, pada tahun 2021, LLT Wilayah 2 telah menggunakan aplikasi berbasis online untuk usulan jabatan fungsional dosen. Nah, aplikasi ini kita beri nama Sikito, yaitu kepanjangan dari Sistem Informasi Kepangkatan Jabatan Fungsional Online. Dosen yang telah memiliki akun di Sikito, silakan menginput berkas pendukung pada kelengkapan berkas pendukung serta kelengkapan angka kredit yang dibutuhkan pada aplikasi Sikito untuk kenaikan jabatan fungsional. Lalu berkas-berkas dan usulan tersebut nantinya diverifikasi berjenjang dari mulai Kaprodi, kemudian dekan, lalu TPAK perguruan tinggi, dan terakhir adalah verifikasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Setelah itu barulah nanti LLT Wilayah 2 memverifikasi usulan tersebut. Jika sudah lengkap atau sudah benar nih, usulannya akan kami teruskan ke TPAK LLT Wilayah 2. Namun apabila berkas tersebut terdapat kekurangan, usulannya akan kami tolak dan kami kembalikan ke dosen. Sehingga untuk dapat mengusulkan kembali, silakan Bapak Ibu dosen harus memulai kembali verifikasi mulai dari akun Kaprodi sampai dengan pimpinan perguruan tinggi. Oke, baik, terima kasih Mbak. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, di depan kita nih udah ada makanan nih. Ngomong-ngomong, dulu udah pada tahu belum kalau di LTT ada UMKM Mandiri loh. Nah, di depan kita adalah dari Rumah Lapar. Rumah Lapar menjual aneka menu makan siang khas Nusantara seperti nasi ayam bakar dan nasi ayam kremes yang ada di depan kita saat ini. Menu makan di Rumah Lapar memiliki harga yang terjangkau dan sesuai dengan harga lidah orang Indonesia. Selain mengenyangkan perut kamu, Rumah Lapar juga menjual jasa sewa ruang meeting di lantai 2 yang bertepatan di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 2954 20 Ilir, tepatnya di depan Rumah Sakit Muhammad Usin. Boleh Mbak atau Mas cobain dulu? Oh iya. Coba Tri. Ini apa ya? Ini ayam bakar ya, kayaknya ayam namanya ya. bakar. Ya, coba dulu nih. Wah, rasa ayam bakarnya ini enak nih. Saya yang lahiran tahun 80-an kayaknya menu legendaris ya dari zaman dulu. Ini sesuai dengan namanya ya. Tadi Rumah Lapar, ini bikin lapar terus nih. Jadi kayak ini satu porsi kurang nih kalau untuk saya nih. Ini dapat 2 atau 3 ini baru bisa kenyang nih. Nih, Rumah Lapar ada request nih. Oke, dulu bisa order dan cek info selengkapnya di sini ya. Rumah Lapar, solusi laparmu. Oke, Mbak, Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Berbicara terkait Sister, yang salah satu fungsi utamanya adalah memudahkan dalam mengelola data dosen. Apakah bisa disampaikan alur terkait perubahan data dosen yang ada di Sister? Ya. Jadi diawali dulu ya, dari dulu untuk perubahan data dosen itu dilakukan melalui laman Pendidikti. Jadi yang menginputkan itu admin PT atau operator perguruan tinggi untuk ke seluruh dosen. Nah, semenjak tahun 2019 itu dirubah alurnya. Jadi untuk perubahan data dosen itu dilakukan melalui Sister. Di Sister, dosen harus update atau peduli dengan portofolio data dosen di Sisternya.
baik itu berupa data pribadi, ada pendidikan formal, jabatan fungsional, ada kepangkatan, itu harus diupdate. Maksudnya apa? Karena sistem dari Sister ini terintegrasi. Jadi dengan input di Sister, seluruh layanan akan terintegrasi. Itu baik ke Sikito yang tadi dijelaskan oleh Mbak Rati, itu kami mengambil data untuk profilnya itu melalui aplikasi Sister yang nantinya tersinkron ke PD Dikti dan baru ke Sikito. Itu juga tersinkron dengan data di Siaga untuk akreditasi perguruan tinggi, ada untuk Bima, aplikasi Bima untuk hibah penelitian dan lain-lain. Jadi untuk alur data perubahan dari di Sister itu diajukan dari akun dosen, itu perlu divalidasi oleh admin PT. Selanjutnya ajuan masuk ke LL Dikti. Karena sekarang LL Dikti perpanjangan tangan dari Dikti, itu perubahan data cukup divalidasi oleh LL Dikti. Itu udah cukup, nanti akan terupdate di profil dosen masing-masing. Dan juga untuk di Sister ada menu baru, yaitu bidang ilmu ya. Jadi untuk bidang ilmu ini akan digunakan untuk regulasi baru untuk pengajuan PAK atau jenjang melalui aplikasi Sister. Untuk mekanismenya ya nanti kita tunggu edaran dari pusat itu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, adakah info terbaru terkait dari layanan tim sumber daya yang ingin disampaikan kepada dulur LL Dikti Wilayah 2? Sehubungan dengan surat dari Direktur Jenderal nomor 0451 tanggal 2 Mei 2024 dan surat Kepala LL Dikti Wilayah 2 nomor 2150 tanggal 4 Mei 2024 tentang pemberitahuan terkait layanan BKD, kenaikan jabatan dosen non-PNS, dan kebutuhan pemadanan data, perlu kami informasikan bahwa yang pertama, setelah tanggal 31 Mei 2024, tidak ada lagi permohonan perpanjangan pengisian BKD Ganjil 2023-2024. Kemudian yang kedua, bagi usulan jabatan asisten ahli dan lektor, baik usulan baru maupun usulan revisi, diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui aplikasi Sikito paling lambat tanggal 15 Mei 2024. Sedangkan usulan yang telah masuk atau yang telah diverifikasi oleh pimpinan perguruan tinggi akan tetap kami proses. Dan yang ketiga adalah bagi usulan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar, selain usulan yang telah diploting tim penilainya dan usulan revisi yang telah diajukan di laman Pakkemdikbud, maka dosen tersebut perlu mengajukan ajuan baru pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan jabatan yang telah diberlakukan nantinya. Dan yang terakhir adalah pemadanan data akan dilaksanakan selama periode bulan Mei sampai dengan Desember 2024 terhadap data rumpun ilmu, bidang ilmu utama atau pohon ilmu, dan bidang ilmu atau cabang ilmu dosen di laman Sister. Tentunya kita sama-sama berharap ya Bapak Ibu ya bahwa semoga aturan dan mekanisme baru ini nantinya lebih mempermudah bagi Bapak Ibu dalam meningkatkan karirnya. Nah, buat dulur LL Dikti 2 jangan sampai ketinggalan ya, sampai dengan 15 Mei 2024. Oke, nggak terasa nih kita udah di ujung akhir acara. Terima kasih kepada Mbak Rati dan Mas Tri yang telah berkenan dalam podcast kita kali ini. Semoga info-info yang telah disampaikan oleh Mbak Rati dan Mas Tri bisa bermanfaat untuk dulur LL Dikti Wilayah 2. Jangan lupa untuk nantikan konten-konten menarik kita lainnya di media sosial LL Dikti Wilayah 2, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment share YouTube kita dan Spotify juga ya. LL Dikti Wilayah 2, Kami bersama Anda, kami siap melayani.